warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil qahhar, al-mukawwiril laili 'alan nahar. Ahmaduhu ta'ala ala fadlihil midrar wa ashkuruhu ala ni'amihil ghizar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-azizul jabbar. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyunal mukhtar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil hasyar, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Hadratul mukarramah yang sama kita muliakan, guru kita Bunda Hajah Nurjana Sucipto, teriring doa dari kita semuanya, mudah-mudahan guru kita senantiasa Allah panjangkan umurnya, Allah berkahkan rizkinya, Allah bahagiakan beliau dunia dan akhiratnya. Segenap guru-guru yang hadir dalam kesempatan ini yang sama kita muliakan, Hadratul Mukarramah yang sama kita muliakan, Ketua Majelis Ta'lim Masjid Raya Cibubur Country beserta seluruh jajaran pengurus Majelis Ta'lim, ummahat hadirat sekalian yang saya hormati. Insyaallah kita semua yang hadir dalam kesempatan ini senantiasa diberikan rahmat dan berkah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kabar ibu-ibu semua? Lama saya nih nggak ke Cibubur Country, hampir lupa saya jalannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita hitung nikmat Allah satu persatu, tidak akan pernah bisa kita menghitungnya. Allah tidak minta kita untuk menghitung satu persatu nikmat Allah ini. Allah hanya minta kita untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Karena itu mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini dalam rangka mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Setiap niat, langkah dan apa yang kita lakukan ini dicatat oleh Allah sebagai bagian dari amal ibadah yang bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam tidak lupa kita sampaikan kepada paduka alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, para sahabat dan segenap pengikutnya yang setia dan istiqomah. Semoga kita yang menjadi pengikut dan umatnya senantiasa diberikan syafaat dari beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ummahat hadirat sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah sekarang kita berada di bulan Zulhijjah, salah satu bulan yang mulia, bulan yang dihormati, 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 bulan yang dihor
Dan tepat hari ini kita berada di tanggal 8 Zulhijjah. Kita biasa menyebutnya 8 Zulhijjah ini dengan hari Tarwiyah. Insya Allah besok kita akan masuk tanggal 9 Zulhijjah. Biasa kita menyebutnya sebagai hari Arafah. Apa kemuliaan dari Arafah? Inilah yang akan saya bahas dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan menambah semangat kita untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin mengawali kajian ini dengan kita bersama-sama membuka Al-Quran. Kita buka surah At-Taubah ayat yang ke-36. Bagi yang membawa mushaf, silahkan dibuka mushafnya. Kalau yang ada Quran di HP, silahkan buka Quran digitalnya. Yang tidak apa-apa, disimak saja. Ayat berapa tadi Bu? 36. Siapkan untuk membaca terjemahnya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebetulnya surat ini surat At-Taubah tanpa membaca bismillah pun boleh. Kenapa? Karena sebagian besar surah At-Taubah ini berbicara tentang peperangan. Sementara bismillah itu mengandung cinta kasih dan perdamaian. Jadi tidak apa-apa tidak membaca bismillah. Itulah kenapa di awal surat itu tidak dicantumkan bismillah. Jadi kalau ada pertanyaan, Bismillahirrahmanirrahim dalam Al-Quran ada berapa? Ulangi. Dalam Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim dicantumkan ada berapa? 13. Gak pernah ngitung Ustaz. Berapa Bu? Ulangi. Surat dalam Al-Quran ada berapa? Ada satu surat yang tidak ada bismillahnya, yaitu surat. Pertanyaannya, Bismillahirrahmanirrahim dalam Al-Quran dicantumkan ada berapa? 100. Setuju ibu-ibu semuanya? Enggak, yang enggak berapa tuh? 114. Loh, kok bisa 114? Ada satu ayat dalam surat An-Naml yang menyatakan innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Saya ulangi, bismillahirrahmanirrahim dalam Al-Quran tercatat ada berapa? Alhamdulillah, kompak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah
yuqatilunakum kaffah wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Saya baca Quran gaya imam siapa ya? Tahu gak ini? Ada di Madinah sana itu ada yang kita kenal dengan Imam Huzaifi. Jadi Imam Huzaifi itu baca Quran itu begitu, tapi suaranya dalam biasa. Karena suara saya agak cempreng, jadi bacanya cempreng. Ya, silakan. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Bunda jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah itu ada 12. Kita di umat Islam jangan sampai gak tahu nih bulan kita. Coba bulan ke-6 bulan apa? Juni. Bulan ke-10 bulan apa? Nah, yuk biar kita pulang dari sini ada yang kita ingat, ada ilmu, setidaknya kita baca dari awal. Yuk, pertama, yang kompak jawabannya. Pertama, Muharram. Kedua, Safar, yang biasa kita sebut dengan Safar. Yang benar Safar. Dua. Yang ketiga Rabiul Awwal. Nih bulan di mana kelahiran baginda Rasulullah Muhammad. Keempat, Rabiul Akhir. Baik. Yang kelima, Jumadil Awal. Yang keenam, Jumadil Akhir. Nah, keenam itu Jumadil Akhir. Yang ketujuh, Rajab. Yang kedelapan, Sya'ban. Yang kesembilan, bulan puasa. Bulan apa? Ramadan. Yang kesepuluh, Syawal. Yang ke-11 Zulqa'dah. Yang ke-12 Alhamdulillah. Itu bulan kita. Ibu, anak-anak sekarang, Bu, apalagi yang usia SMP, usia SMA, mereka sudah lupa dengan bulan Islam. Padahal keluarganya keluarga Muslim. Coba tanya anak ibu, tes, bisa nggak bulan Islam itu? Kira-kira jawabannya bisa nggak anak kita? Mereka lebih tahu bulan Januari, Februari, karena memang gajian juga bulan Januari. Ya Bu ya. Jadi harus gimana Ustadz? Saya buat anak saya. Kalau yang di pesantren sih, insya Allah, karena ustazah kiainya itu kalau mau nulis di papan tulis selalu menuliskan dulu tanggal dan bulan Islamnya. Tapi kalau anak-anak yang di sekolah kita, kayaknya yang dikenalkan bukan bulan Islam. Kalaupun guru nulis tanggal, nulis bulannya, itu bulan-bulan Masehi. Betul apa enggak itu? Jadi gimana kita mengenalkannya?
diajarkan di rumah, kenalkan mereka mengenal bulan-bulan Islam, bulan-bulan dalam tahun Hijriah. Minha arba'atun urum. Di antara 12 bulan itu terdapat 4 bulan yang dihormati, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Ini Allah sendiri yang menyatakan. Jadi yang memuliakan 4 bulan ini langsung Allah. Yuk, tadi 12 sudah kita tahu. Sekarang 4 bulan yang diharamkan, 4 bulan yang dihormati, 4 bulan yang dimuliakan itu apa saja? 1. Muharram. 2. Rajab. 3. Zulqaidah. 4. Alhamdulillah, ini rajin ngaji kelihatannya. Lulus ibu-ibu. Nah, ibu jamaah sekalian, tadi dari 4 ini terdapat Zulhijjah. Jadi sekarang ini Bu, kita masuk bulan yang mulia. Yang memuliakan bulan ini siapa? Allah. Jadi kalau Allah sudah memuliakan bulan ini, berarti ada sesuatu yang sangat-sangat banget istimewa. Nanti kita cerita apa saja keistimewaan di bulan Zulhijjah ini. Terus apa yang kita lakukan di bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah ini? Kata Allah, "Fala tazlimu fihinna anfusakum." Jangan kalian berlaku zalim terhadap diri kalian. Jangan kalian berlaku zalim terhadap saudara, teman-teman kita semuanya. Kenapa saudara? Termasuk diri. Karena kita dengan saudara kita itu, dengan sesama muslim, muslimah adalah ibarat satu tubuh. Jadi jangan berbuat zalim, Bu. Saya tanya, ibu masih ada yang suka jelek-jelekin gak nih di bulan sekarang? Ada. Yang sering menghina orang di bulan sekarang ini ada apa enggak? Ini yang nyuruh jangan berbuat zalim di bulan sekarang ini, bulan Zulhijjah, Allah langsung. Maka kata ahli tafsir, kalau ada orang yang berlaku zalim, yang menantang Allah ketika Allah sudah larang, maka orang tersebut akan mendapatkan balasan berkali-kali lipat dosa akibat perbuatan dosa yang dilakukan di bulan yang diharamkan ini. Dia akan mendapatkan balasan berkali-kali lipat. Na'udzubillah. Makanya bulan sekarang bukan saatnya bulan untuk banyak zalim kepada orang, apalagi sesama jamaah majelis. Yuk berbuat baik, jangan saling menghina, jangan saling jelekin orang. Setuju? Alhamdulillah. Apalagi bulan-bulan haram ini, jaga. Ustaz, nanti ke depan setelah Muharram, Safar bukan bulan yang dihormati. Dari 4 bulan yang diharamkan Allah ini, yang dimuliakan Allah ini, kita belajar untuk bisa menjaga diri sehingga bulan berikutnya kita jadi lebih baik lagi. Sebaliknya, kalau di bulan ini tidak boleh kita berbuat zalim, berarti siapapun di antara kita yang melakukan kebaikan di bulan yang dihormati oleh Allah, di bulan yang dimuliakan oleh Allah ini, maka dia akan mendapatkan pahala yang dilipat gandakan oleh Allah.
Amin. Ibu